Saya Suhirman Jirman, penulis buku Jalan Spiritual. Malam ini saya hendak berbagi kepada teman-teman apa yang saya alami dan saya lakukan dalam menjalani jalan spiritual itu. Saya bukan guru, saya hanya seorang pembelajar, suka belajar dan suka berbagi. Nah, malam ini saya mohon izin untuk berbagi kepada teman-teman. Berbagi pengalaman-pengalaman saya menjalani jalan spiritual ini. Dalam menjalani jalan spiritual, dalam belajar spiritual selama 25 tahun, saya mendapat pemahaman bahwa jalan spiritual adalah jalan yang mudah. Jalan yang mudah dan langsung lurus ke Tuhan. Tidak memakai perantara. Jalan yang lurus ke Tuhan. Jalan spiritual juga bisa saya sebut sebagai jalan sukses. Nah, malam ini teman-teman, saya mengajukan satu pertanyaan kepada teman-teman. Tidak untuk dijawab langsung secara spontan, walaupun itu tidak apa-apa, boleh saja. Tetapi saya mengajak merenungkan. Satu pertanyaan saja. Apa yang paling penting dalam hidup kita ini? Apa yang paling kita butuhkan dalam hidup kita ini? Paling. Nah, setelah belajar kepada guru-guru spiritual seperti Bapak Merta Ade Tejena di Bali, Bapak Setio Purwanto di Gumpang Solo, Surakarta, juga kepada Bapak Irman Syah Effendi. Saya menyimpulkan bahwa jalan spiritual ini jalan yang mudah, jalan yang lurus ke Tuhan, jalan yang tidak perlu memakai perantara. Nah, teman-teman, satu pertanyaan yang penting dalam hidup kita ini. Apa yang paling penting, yang terpenting dalam menjalani hidup kita ini? Setelah saya merenung lama, belajar, akhirnya saya punya kesimpulan bahwa yang paling kita butuhkan adalah bimbingan kasih sayang Tuhan. Bimbingan kasih sayang Tuhan. Biasanya, termasuk saya dulu, kalau ditanya apa yang paling penting dalam kehidupan ini, kita umumnya menjawab, makanan, perumahan, pendidikan, jodoh, pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi teman-teman, kalau kita merenung, meditasi, kita akan disadarkan oleh Tuhan bahwa yang paling penting adalah bimbingan kasih sayang Tuhan. Bimbingan kasih sayang Tuhan. Apakah benar bahwa bimbingan kasih sayang Tuhan itu memang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Bukan hanya benar, teman-teman. Bimbingan kasih sayang Tuhan itu diberikan kepada kita setiap saat. Bahkan tanpa kita minta pun, kita mohon pun, bimbingan kasih sayang Tuhan itu diberikan kepada kita setiap saat. Hanya kita tidak menyadari.
Kita tidak menyadari atau kita tidak mau mengakui. Bukti-buktinya, perhatikan nafas kita. Mari kita sadari nafas kita. Bisakah kita bernafas? Mungkin teman-teman menjawab, gak bisa, gampang lah. Sebetulnya kalau kita diem, sadar gitu, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita ini tidak bisa bernafas. Bernafas adalah sesuatu yang sangat rumit. Sangat rumit sebetulnya teman-teman. Paru-paru kita mengembang, mengempis tanpa campur tangan kita sama sekali. Hanya karena bimbingan, kasih sayang Tuhan. Dengan bernafas itulah badan kita terpelihara. Luar biasa kan teman-teman. Dan kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kita dinafasi oleh Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana riwayat kita, riwayat badan kita ini sampai wujudnya seperti ini? Pada awalnya kita sekalian ini kan sebutir telur yang sangat kecil di dalam rahim ibu kita, sangat kecil. Lalu setelah telur itu dibuahi, kita membelah dari satu sel menjadi 2 sel. Membelah lagi, 2 menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 30, 32, 32 jadi 64, dan seterusnya. Sampai beribu-ribu sel, berjuta-juta sel. Nah, pada saat tertentu masih di dalam rahim ibu ada sel yang melakukan diferensiasi. Sel itu kemudian berkembang, membelah, berkembang, membelah, menjadi jantung. Ada sel lagi yang membelah, menjadi kepala, menjadi paru-paru, menjadi tulang belulang, menjadi pencernakan, menjadi syaraf-syaraf, menjadi saluran darah, yang akhirnya komplit. Apakah kita melakukan sesuatu? Tidak. Kita tidak melakukan. Kita tidak bisa membelah diri, teman-teman. Tidak bisa. Apalagi membuat paru-paru, membuat jantung. Tidak bisa. Semua itu terjadi berkat bimbingan kasih sayang Tuhan. Bimbingan kasih sayang Tuhan. Itu yang terjadi pada diri kita. Kalau kita melihat keluar, misalnya kita melihat kepada kupu-kupu, ya, kita melihat kupu-kupu, biasanya kita hanya lihat, oh ada kupu-kupu, indah. Ya, marilah kita merenung. Sebelum menjadi kupu-kupu, kupu-kupu itu adalah ulat. Ulat yang pada umumnya menjijikkan. Lalu pada saat tertentu ulat itu membuat kepompong, mengeluarkan benang, cairan, kemudian menjadi benang dari mulutnya. Dipilin, dianyam, kemudian menjadi kepompong. Ulat itu berada di dalam kepompong. Nah, setelah beberapa waktu, ulat itu badannya mencair, teman-teman. Di dalam kepompong itu, badan ulat itu mencair.
Nah, setelah mencair, beberapa sel melakukan diferensiasi menjadi kepala, menjadi abdomen, menjadi toraks, menjadi sayap, menjadi antena, menjadi matanya, menjadi kakinya. Nah, pada saat tertentu ulat itu setelah mencairkan seluruh tubuhnya berubah menjadi kupu-kupu, lalu keluar dari kepompong. Kupu-kupu itu terbang. Nah, dari ulat menjadi kupu-kupu, teman-teman, bisa? Tidak bisa, tetapi dibantu oleh kasih sayang Tuhan. Nah, di alam ini banyak pelajaran-pelajaran seperti itu, yang semuanya itu menjurus atau menjelaskan kepada kita betapa kita sekalian selalu mendapat bimbingan kasih sayang Tuhan setiap saat. Setiap saat. Nah, bimbingan kasih sayang Tuhan itu tidak selalu lancar. Ya, kita mengalami itu, merasa tidak terbimbing, bingung, ya, cemas, ya, sudah sedih, susah. Bahkan ada cukup banyak orang yang mau bunuh diri, putus asa, merasa tidak ada yang mengasihi, menyayangi. Nah, malam ini marilah kita merenung. Merenung nggak usah terlalu serius, merenung saja dia. Bimbingan kasih sayang Tuhan. Satu hal saja, bimbingan kasih sayang Tuhan. Perhatikan nafas kita, nafas masuk kita sadari, nafas keluar kita sadari, sambil bersyukur kepada Tuhan, sambil bersyukur kepada Tuhan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bisa mengakses bimbingan kasih sayang Tuhan itu, mengakses. Ya. Untuk itu perlu laku-laku spiritual, laku-laku spiritual yang mudah, gampang, teman-teman. Nanti pada pertemuan kita selanjutnya saya akan berbagi laku-laku spiritual apa sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan terbimbing oleh Tuhan, dengan bimbingan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih teman-teman. Amin.